Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sabila. Saya dari kelas 3B dengan NPM 243510317. Jadi sini dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas grafik komputer, yaitu tugas tentang menjelaskan apa itu share and refleksi. Nah, jadi di sini transformasi shear atau geser atau kemiringan objek itu adalah transformasi geometri yang mengubah bentuk objek dengan cara menggeser sebagian sisinya sehingga bentuk awal tampak miring atau terdistorsi. Contohnya, persegi bisa menjadi jajar genjang setelah mengalami shear. Nah, konsep dasarnya yaitu shear tidak mengubah posisi dasar objek, tapi mengubah kemiringan sisi-sisinya. Selanjutnya, titik-titik objek bergeser proporsional terhadap koordinat lainnya. Berikutnya, digunakan dalam grafika komputer, desain 3D, dan analisis gaya mekanik. Kemudian ada sifat-sifat transformasi shear, yaitu bentuk objek menjadi miring, sudut-sudut berubah, tetapi garis sejajar tetap sejajar, luas objek relatif sama, atau sedikit berubah tergantung nilai shear, dan tidak terjadi rotasi atau pencerminan. Aplikasi shear, yaitu membuat efek kemiringan dalam grafika komputer dan animasi 2D atau 3D. Kemudian, simulasi gaya geser dalam struktur bangunan dan mesin. Kemudian, digunakan dalam manipulasi bentuk huruf atau logo desain grafis. Nah, di sini ada jenis-jenis shear. Shear terhadap sumbu X, horizontal shear, menjadikan objek miring ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi rumusnya tuh X1 sama dengan X ditambah KX dikali Y. Y satunya sama dengan Y. Nah, di sini ada KX-nya tuh faktor shear arah X. Jika KX lebih besar daripada 0, maka miring ke kanan. Nah, jika KX lebih kecil daripada 0, jadi miring ke kiri. Nah, contoh shear terhadap sumbu X nih. Misalnya ada titik A, 2, titik 3 dengan KX-nya tuh 1 gitu kan. Nah, jadi kita masukkanlah angkanya X1-nya tuh kan ini nih X, itu Y gitu kan. Jadi X1-nya sama dengan 2 ditambah K. K-nya kan 1 kan. Jadi kita aplikasikan ini 1. 1 ditambah dikali Y, jadi 2 plus 1 dikali 3 sama dengan 5. Nah, Y1-nya nih 3. Jadi, hasil shear dari A ini dari titik A ini 5,3. Nah, kemudian selanjutnya ada shear terhadap sumbu Y, yaitu vertical shear. Menjadikan objek miring ke atas atau ke bawah. Rumusnya tuh kebalikannya dari terhadap sumbu X tadi, yaitu X1 sama dengan X, Y1 sama dengan Y plus KY dikali X. Nah, KY ini faktor shear arah Y. Jika KY lebih besar daripada 0, miring ke atas. Nah, jika KX lebih kecil daripada 0, dia miring ke bawah. Nah, contohnya, di sini ada contohnya. Contoh shear terhadap sumbu Y, horizontal shear. Nah, kita punya titik B nih, 4,2 dengan KY-nya itu 0,5. Nah, jadi kita tinggal aplikasikan aja, kita buat tadi yang rumusnya tuh, yang ini tuh X nih, di sini ada X, di sini Y. X-nya tuh X-nya 4. Tinggal kita selesai ini yang Y-nya. Y-nya tuh di sini ada 2, ini kan ini X, ini Y. Y-nya 2 pindah ke sini, dia tambah ke 0,5 dikali X 4. Jadi 2 ditambah 0,5 kali 4 itu 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi shear titik B itu hasilnya tuh 4,4 gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal shear terhadap sumbu X. Persegi panjang ABCD memiliki titik A 1,1, B 4,1, C 4,3, D 1,3, 1,3. Terus, objek dikenai transformasi shear terhadap sumbu X dengan faktor KX sama dengan 1,5. Nah, di sini kan sumbu X nih. Jadi kita nanti ambilnya sumbu X.
rumus sumbu X, sorry. Nah, tentukan koordinat hasil transformasi. Nah, jadi kan nih rumusnya nih. Rumusnya itu X sama dengan X1 sama dengan X ditambah ke X dikali Y. Y1 sama dengan Y. Nah, kita substitusi nih nilai ke setiap titiknya. Nah, kita masukin yang rumus-rumus yang tadi itu. Jadi, di sini bisa di ini ya. Bentar. Nah, jadi di sini kita punya titik A yang awalnya tuh 1,1 kan. Nah, titik A. Oh, nggak bisa ya diginiin. Nah, titik A 1,1. Nah, terus kita masukin rumusnya nih. Ini kan X, sini Y. Maksudnya rumusnya X-nya X1 sama dengan X ditambah KX dikali Y. Nah, X-nya tuh sama dengan 1 ditambah soalnya tadi apa? Sebelas. X-nya 1,5. Jadi X 1,5 1 ditambah 1 1,5 dikali Y-nya tuh 1 gitu. Jadi X1-nya benar 1 ditambah 1,5. Satunya 2,5. 2,25. X1-nya 2,5 nih. Ini kan hasilnya 2,5. Nah, terus Y-nya tuh kan sama kan. Nilainya tuh sama. Jadi Y1 tuh sama dengan Y. Sedangkan di sini Y-nya tuh 1. Jadi sini 1. Nah, gitu. Nah, jadi dapatlah hasilnya ini. Hasilnya A 2,5,1 dari ini tadi. Oke. Nah, kemudian yang B-nya lagi. B-nya sama sih kayak tadi. Pokoknya rumusnya tuh pasti kayak gitu. Tinggal kita aplikasikan semuanya. Rumusnya tuh dapatlah hasilnya tuh. Hasil A-nya tuh ini. A-nya 2,5,1, B-nya 5, titik 5,1, C-nya 8, titik 5,3, nah D-nya 5, titik 5,3. Oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, kita diagramnya. Kan udah dapat nih titik-titiknya nih, titik awal sama titik akhirnya. Titik awal sama titik akhir, titik barunya. Nah, diagram posisi sebelum dan sudahnya itu kayak sebelum share nih kan 1,3, di sini 4,3, 1,1, 4,1 gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi apa ya nih? Persegi ya, persegi. Nah, sesudah share, sudah kita aplikasikan tadi ini rumusnya itu, dapatlah kita jadi hasilnya ini kan, hasil barunya. Nah, hasil barunya tuh jadinya kayak gini, jadinya jejer genjang, ya kan? Bukan jejer genjang, pokoknya kayak gini. Ini apa namanya? Jejer genjang, jejer genjang. Transformasi refleksi pencerminan objek. Nah, kita masuk ke materi 2 yaitu transformasi refleksi.
Refleksi adalah transformasi geometri yang membentuk bayangan cermin dari suatu objek terhadap garis tertentu. Objek dan bayangannya memiliki ukuran dan bentuk yang sama, namun orientasinya berlawanan. Ciri umum refleksi yaitu ada ukuran dan bentuk tetap sama, arah orientasi berubah atau terbalik, jarak titik dan bayangannya ke garis cermin sama besar. Jadi jenis refleksi dan rumusnya. Nah, jadi di sini tuh ada banyak jenisnya. Ada yang terhadap sumbu X, sumbu Y terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B. Nah, tiap jenis itu beda rumusnya. Kalau misalnya sumbu X nih, rumusnya tuh Y sama dengan 0, rumusnya tuh Y1, Y1 sama dengan X1, Y1 sama dengan X, min Y gitu. Nah, ini terhadap sumbu Y itu rumusnya ini rumusnya ini. Oke, semua rumusnya itu ada di sini. Nah, kita lanjut ke sifat refleksi. Sifat refleksi itu kayak jarak objek dan bayangan ke garis cermin selalu sama. Orientasi berubah, tetapi bentuk dan ukuran tidak berubah. Setiap titik memiliki bayangan simetris, dapat dilakukan pada sumbu atau garis miring. Aplikasi refleksi yaitu ada desain simetris dalam arsitektur dan seni, pemrosesan citra digital image mirroring, grafika komputer untuk membuat efek bayangan dan patulan, simetri geometri dalam matematika dan fisika. Berikut ada contoh soal refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Soal itu ada soalnya ada segitiga PQR dengan P 1,2. Ini typo nih, harusnya PQRP aja. PQR, sorry. Itu cuma ada PQR dengan P-nya tuh 1,2, Q-nya 3,4, R-nya 5,1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini kan di sini kan soalnya garis Y sama dengan X kan, otomatis kita tuh ngambil rumus yang diagonal utama. Yang ini tuh X1, Y1 sama dengan Y, X. Kita ngambil rumus yang ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, rumus refleksinya kan tadi kan ini nih yang tadi saya tunjukin di sebelah. Jadi titiknya tuh sebenarnya ini gampang, ini tinggal dibalik-balik aja. Jadi di sini kan titik awalnya tuh ada 1,2, ini 1,2. Ini X, ini Y. Nah, tinggal dibalik aja nih. Jadi Y-nya yang duluan terus baru X-nya. Tinggal dibalik. Ini jadi Y, X. Nah, ini kan titik awal. Titik barunya nih 3,1. Jadi tinggal dibalik 3,4 dibalik jadi 4,3. 4,1 dibalik jadi 1,5. Jadi hasilnya ini. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi hasilnya tuh P2,1, Q-nya tuh 4,3, R-nya 1,5. Nah, ini titik awal, ini titik baru. Kesimpulannya tuh setiap titik ditukar posisi X dan Y. Bentuk segitiga tetap posisinya berpindah diagonal. Cocok untuk efek simetris diagonal pada desain. Nah, jadi itu kayak gini jadinya. Yang titik awalnya 1,2, 3,4, 5,1. Ini kalau 1,2, 3,4, 5,1. Jadi balik. Jadi 3,1, 4,3, 1,5. Kan jadi ya kayak gitu jadinya. Makna visualnya garis Y sama dengan X jadi cermin diagonal. Jadi kayak dia tuh mencerminkan sisi ini tapi kebalikannya gitu. Terus setiap titik berpindah ke sisi seberangnya dengan menukar posisi X dan Y. Oke. Sekian penjelasan atau presentasi saya untuk
materialisir dan refleksi. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.